Um, Karakterku kan represents hope and change ya sebenarnya, so it's very exciting to be that aja sih sebenarnya. Even though my part secara minutes is not substantial, tapi secara karakter menurut aku sangat menarik. Jadi excited beyond anything sih sebenarnya itu. Berapa lama syutingnya? Berapa lama syutingnya? Aku syuting cuma 1 hari. Total berapa sih kita syuting? Sebulan ada ya? Sebulan. Terus Mas Diki gimana bangun chemistry sama Fatih? Kalau kemarin kan Fatih bilang lebih mudah gitu untuk menjalin membangun emosi karena dia juga baru kehilangan ayahnya gitu. Terus gimana untuk akhirnya bisa connect sama Ya ini mungkin udah project berapa saya sama Fatih dan sempet back to back kita jadi keluarga ya. Dan selalu saya jadi yatim. aduh. Dan saya selalu mati. Ya nggak susah sih untuk membangun chemistry dengan Fatih yang menurut saya dia sangat profesional sekali, mudah sekali untuk kita diskusi, kita ngobrol, kita bangun karakternya seperti apa, hubungan antara bapak dan anak seperti apa, dan seperti yang tadi udah abang bilang di dalam bahwa masing-masing dari kami itu juga udah dikasih background karakter sama abang, mulai dari kita lahir, kita SD, SMP, SMA di mana, hingga membuat kita seperti sekarang, triggernya seperti apa, semuanya sudah lengkap. Sehingga pada saat kita ketemu dengan pemain tuh kita hanya membahas diskusi-diskusi yang oke, nanti kamu akan seperti apa, aku akan seperti apa. Ya itu chemistry yang kita semua dapetin. Saat itu karakter baru bisa disebut selain karakternya Jempo, karakter yang paling chaotic dari awal udah kapan dulu sama dulu, terus mungkin ada cara jalan kamu yang mirip dengan hati Queen dan segala. Nah, pembelajaran atau diskusi sama Bang Joko untuk dapetin karakter itu kayak gimana? Mungkin karena betul kata Mas Kiki dikasih karakter sheet yang sangat jelas dan detail, bahkan dari awal buat akhir itu udah ada semuanya, jadi semua itu mengalir kayak fluid aja, dan tinggal ngobrol sama abang aja sih, kita visinya ke arah mana, kita mau create Doti seperti apa atau se-chaotic apa. Cuma kalau misalkan nonton juga kayaknya akan kelihatan dia kenapa ada di situ, walaupun dia mungkin secara langsung tidak pengen, cuman dia terlihat dia menemukan kenyamanan di situ. Jadi lebih banyak ngobrol abang sih, kayak motifnya apa sih, kenapa dia terus waktu seperti itu. Satin, kamu merasa ini gak sih kayak, kalau menurut saya ya, karakter kamu tuh kurang digali gitu loh. Sempet ngomong gitu gak sih sama perasaan kamu ke Bang Joko? Enggak sih, karena aku yakin setiap peran punya tempatnya masing-masing, di mata penonton juga, di mata abang juga, dan dari segi ceritanya pasti ada tempatnya masing-masing. Aku tahu pasti kalau abang meng-create suatu karakter pasti ada maksud dan tujuannya, gak harus semata-mata harus digali atau digali lebih dalam, tapi kayaknya mungkin kehadiran dia dan tidak ada kehadiran dia itu pasti ada perbedaannya gitu. Jadi pasti abang punya maksudnya sendiri. Terima kasih. Semua ya. Saya pas Kiki udah 2 kali. Udah 2. Oh 5 kali. Latihan dia udah. Kita lihat Oke, dari sini berarti kan abang tentunya pertama kali kayak pas tahu bisa terlibat abang dan itu rasanya kayak proyeknya besar juga, tapi gak cuma itu, lebih dari itu isu proyek ini sangat-sangat dekat di aku, apalagi karena aku juga baca Chinese Indonesia. Jadi ketika baca skrip awal tuh udah nangis gitu kan baca. Nah, kerjanya sendiri setelah proses kan kita dan tadi dibilang gitu udah dikasih background karakter dan aku kan di sini porsinya tidak sebanyak teman-teman yang lain, dan aku pikir karakter backgroundnya tuh akan sedikit gitu, tapi ternyata sama yang lain. Dan menurut aku itu adalah kayak abang tuh nggak bener-bener punya karakter, bukan porsinya banyak atau enggak, tapi kayak saat yang bilang abang punya maksud, dan semua karakter
buat aku ini juga bener-bener ini pertama kali aku dan abang juga yang minta untuk partisipasi di film ini. Ya suatu privilege juga buat aku ya, karena kayak yakin nggak bisa apa enggak gitu kan, ternyata ya itu dengan tadi semua abang memberikan semua dengan details banget, jadi begitu kita datang dan kita ada di ke kantor itu tuh kayak kita udah kayak udah mau syuting ya gitu, kayak welcoming. Iya, sangat ini dengan detailsnya dia, dengan dia menceritakan karakter kita sedetails apapun tuh kita kayak udah kebawa ke intuit to that karakter gitu. Jadi kayak ya benar-benar gimana ya, abang benar-benar orangnya sedetail itu, dan kayaknya nggak ada tuh yang membeda-bedakan banyak mau sedikit apa segala macam, ya treatmentnya semua sama gitu. Jadi gitu sih. Andy, Fatin, lagi cerita dia pengalaman. Oh iya, sorry. Iya, tapi seperti yang mereka udah bilang, benar-benar kita tuh bisa merasa taken care of to that extent, beneran background kita dijelasin semuanya segala macam, so no matter how small your part is, you still feel very very important. And to feel important in a movie that has such a strong message, working with a director yang visinya juga sangat kuat, knows what he wants from us, it's a privilege more than anything. Kiki, pengalamannya kerja sama Bang Joko. Saya pengalamannya sama Bang Joko, ya dari saya sudah beberapa kali berkesempatan bekerja bareng dengan abang, baik itu sebagai sutradara maupun sebagai produser gitu. Dari awal pertama kali saya bekerja dengan Bang Joko dan sampai sekarang selalu dia memperhatikan detail-detail karakternya. Meskipun kita dikasih background karakter, hal-hal detail sedetail mungkin, tapi abang tuh selalu memberikan ruang buat kita untuk juga ikut mengeksplorasi. Jadi kita tuh udah dikasih background karakter, oke, setelah ini aku kasih, kita diskusi, menurut kamu yang pas buat kamu apa, yang nggak pas buat kamu apa, ini yang cocok buat kamu apa, yang nggak buat apa, yang nggak akan kita singkirkan, yang iya akan kita gali lebih dalam supaya karakternya menjadi karakter yang utuh. Itu sih kelebihannya abang yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh sutradara-sutradara lainnya. Emir, penampilan kamu di sini yang cuma sebentar, apakah hints akan buat project Jokan yang lainnya? Insya Allah sih. Ya? Belum tahu, tapi insya Allah. Andy, Fatin, di film ini kan jadi bestie. Ada nggak sih dialog-dialog yang kalian memang rencanain berdua gitu? Banyak banget. Kayak bisa dibilang kan jadi fun fact ada beberapa adegan yang tidak ada dialognya. Jadi cuma narasi, deskripsi narasi kita harus create sendiri, dan abang ngasih kita ruang buat kita explore. Terserah kalian mau ngomong apa, mau bercanda apa. Jadi tapi lumayan menantang sih karena kita bercandanya lumayan eksplisit gitu maksudnya. Iya. Cara kita bercanda itu memang bukan kayak pertemanan yang normal gitu. Jadi kayak kita lumayan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak normal juga. Kita juga punya ciri khas obrolan kita sendiri. Kita punya kode-kode kita sendiri. Contohnya dong. Kayak hepak-hepak gitu lah. Jadi bahasa H contohnya. Bahasa he. Ya udah, itu pikiran kita sendiri aja gitu. Jadi senangnya kerja sama Bang Joko itu sangat terbuka sama penawaran-penawaran dari pemain-pemainnya gitu. Walaupun kita udah dikasih karakter sheet nih, tapi kita juga kan hubungan yang kita jalin ini kan juga nggak bisa ditertulin, nggak bisa dikonkretkan gitu dalam sebuah teks gitu. Jadi ya at the end of the day kita akan cari sendiri, dan Bang Joko alhamdulillah sangat terbuka gitu dengan ide-ide kami berdua gitu sih. Dan kita memang disuruh untuk menciptakan pertemanan yang organik gitu, yang kayak tanpa dipaksakan tapi harus kelihatan natural juga. Terima kasih semuanya. 17 April ya. Oke. Boleh silakan Fatin dong yang Fatin. Bukit Duri 17 April di bioskop. Jangan kayak 17 April di bioskop gitu ya. Ayo. 2025 ya. Jangan lupa saksikan film Pengapungan di Bukit Duri. Tanggal 17
17 Agustus, 17 April, tanggal 17 April di bioskop. Ya, datang. Ya, yuk. Oke. 1, 2, 1, action. Yuk. Jangan lupa saksikan Pengepungan di Bukit Duri tanggal 17 April di bioskop. Gila kompak banget ya kita ya. Sebentar, Ji, sebentar,